Bab 12. Hari sudah menunjukkan jam 5 sore, saatnya untuk pulang. Zahra, ayo pulang, ajak Tia. Duluan saja, aku masih ada pekerjaan. Tanggung ucapnya. Ya udah, aku duluan ya. Pengantin baru saja terlalu capek, goda Tia. Tia dan beberapa karyawan lain telah pulang. Tinggal Zahra yang asik mengerjakan laporannya. Karena cuti menikah kemarin jadi pekerjaannya agak sedikit menumpuk. Kini tinggal dia sendiri di ruangannya. Zahra merasa ada seseorang bayang memperhatikannya sejak tadi. Dia melihat sekeliling, tidak ada siapapun di sana. Zahra merinding dibuatnya, hatinya berubah takut. Kenapa perasaanku enggak enak ya? Batin Zahra. Zahra melihat jam di tangannya, sudah jam 7 malam. Ya Allah, karena terlalu asik bekerja, aku sampai lupa waktu ucapnya. Der, der, Ponselnya berdering. Zahra terkejut dibuatnya. Siapa lagi yang menelpon aku ya? Zahra melihatnya. Oh, Jain yang menelpon, batinnya. Zahra cepat mengangkat teleponnya tersebut. Halo, assalamualaikum Jain, ucap Zahra. Waalaikumsalam. Kamu di mana sekarang? Aku masih di kantor. Ini mau pulang. Tunggu di situ. Aku akan menjemputmu dan langsung mematikan teleponnya. Flashback. Tadi pagi setelah meninggalkan Zahra di jalanan, Jen merasa bersalah. Kenapa tadi aku menurunkannya di sana? Apakah dia sudah mendapatkan taksi atau dia berjalan kaki dari sana? Di sana kan susah sekali mencari kendaraan. Bagaimana jika ada mengganggunya, batin Jane. Kenapa aku memikirkan dia? Tapi aku kasihan juga. Ya sudah, nanti pulang kerja aku akan menjemputnya, kata hati Jane. Zahra tersenyum, dia sangat senang karena dijemput Jain. Zahra segera merapikan mejanya dan bergegas keluar ruangan. Zahra menutup pintu dan menuju lift. Karena lama menunggu lift, belum juga terbuka dan takut Jain akan memarahinya. Zahra memilih menggunakan tangga untuk turun ke bawah. Tiba di lobi kantor, seseorang menarik paksa tangannya. Apa yang kau lakukan, Faisal? Tanya Zahra kaget. Zahra, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku sangat mencintaimu, Zahra, sangat. Apa kau gila? Aku sudah menikah. Tapi aku mencintaimu. Aku tak rela kau jadi milik orang lain. Faisal menarik paksa tangan Zahra. Faisal, hentikan. Aku akan teriak, ancam Zahra. Aku tidak takut. Tidak ada orang lain di sini. Dan kau harus menjadi milikku. Faisal menyeret Zahra. Lepaskan, lepas. Zahra terus berusaha melepaskan tangannya. Tapi pegangan Faisal cukup kuat. Jangan begini. Lepaskan aku. Atau aku akan teriak. Jane yang menunggu lama di parkiran pun merasa cemas. Lama sekali dia, pikir Jane. Jane turun dan melihat Zahra bersamaan dengan Zahra yang berteriak. Jane berlari mencari sumber teriakan tersebut. Dia panik, dia kenal betul suara yang berteriak tersebut. Faisal menyeret Zahra. Haha, berteriaklah sayang, dia tidak akan datang, hanya ada aku di sini, ucap Faisal. Jane memukul Faisal hingga dia tersungkur ke lantai. Siapa kau? Bentak Faisal. Aku suaminya, Jane. Dan kau jangan coba-coba mengganggu istriku, ucap Jane. Faisal tertunduk di lantai sambil menggelap darah di sudut bibirnya. Jane menarik tangan Zahra dan membawanya masuk ke dalam mobil. Zahra masih gemetar, bayangan Faisal yang menarik paksa tangannya pun masih jelas di wajahnya. Zahra tak kuasa dan dia menangis. Jane memeluk Zahra. Sudah, tenanglah, ada aku di sini. Aku akan melindungimu, ucap Jane. Zahra masih diam tak bersuara, dia masih menangis. Sebenarnya Jane penasaran siapa lelaki tadi dan apa hubungannya dengan istrinya. Apa dia pacarmu? Tanya Jane hati-hati. Tidak, jawab Zahra cepat. Lalu, apa yang tadi kau lihat? Aku tidak tahu. Tadi dia menanyakan perasaannya padaku. Dia bilang dia sudah lama menyukai hidupku dan ternyata dia yang selalu mengirimkan bunga dan coklat di mejaku, ucap Zahra. Zahra memilih untuk bicara jujur pada Jane. Lalu bagaimana perasaanmu? Maksudmu? Tanya Zahra heran dan melihat Jane. Apa kau juga menyukainya? Jane melihat ke arah Zahra. Tidak, aku tidak menyukainya dan lagi aku sudah menikah. Aku tidak mungkin menyukai orang lain, ucap Zahra sambil menunduk. Apa kau menyukaiku? Tanya Jane lagi. Wajah Zahra berubah pucat. Pertanyaan apa ini? Bagaimana aku harus menjawabnya? Batin Zahra. Tidak, aku tidak menyukaimu, ucap Zahra pelan. Baguslah, kau memang tidak boleh mencintai aku, ucap Jane. Dalam hati Jane merasa kecewa karena Zahra mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Sebenarnya Jane juga tidak menyukai Zahra dan dia berniat untuk segera menceraikan Zahra. Jika hak atas warisan papanya sudah dia terima sepenuhnya, dia juga bingung kenapa hatinya harus kecewa mendengar jawaban Zahra. Mereka kembali bungkam.
Tak ada yang memulai pembicara lagi. Di dalam hati Zahra merasa sangat sedih. Dia merasa hatinya sangat sakit seperti tertusuk ribuan jarum. Ada apa ini? Kenapa aku merasa sakit saat dia mengatakan dia tidak menyukaiku? Padahal aku sudah tahu kami menikah hanya karena sebuah perjanjian. Ya Allah, kuatkanlah hatiku. Aku gak mau terlihat lemah. Kau harus berhati-hati dengannya, ucap Jane tiba-tiba. Aku rasa dia tidak akan menyerah untuk mendapatkanmu. Ya, aku akan lebih berhati-hati, ucap Zahra pelan. Apa kau sudah makan malam? Bagaimana kalau mampir dulu untuk makan malam? Tanya Jane. Terserah padamu, aku ikut saja. Jane menepikan mobilnya ke salah satu restoran bintang 5. Dia turun dan memerintahkan Zahra untuk masuk ke dalam. Di dalam restoran, Zahra terdiam. Dia terkejut melihat restoran semewah dan seindah ini. Ini pertama kalinya dia masuk ke dalam resto mahal. Dia hanya berdiri dan memperhatikan sekitarnya. Jane menoleh ke arah Zahra. Dia melihat Zahra yang masih diam dan melihat sekeliling. Cepat masuk, jangan bikin aku malu, dasar kampungan, ucapnya ketus. Zahra mengikuti Jane dari belakang. Pelayan datang dan membawakan daftar menu makanan. Zahra membacanya, tapi dia bingung jenis makanan apa yang disajikan. Dia belum pernah makan di restoran semewah ini. Zahra memang beberapa kali makan siang dan rapat dengan klien, tapi tidak ada restoran semewah ini. Jane yang memilih Zahra bingung segera memesankan beberapa macam makanan dan minuman. Setelah mencatat, pelayan tersebut pun berlalu pergi. Kenapa kau sudah pesan? Bahkan kau tidak bertanya, aku mau pesan apa, ucap Zahra. Menunggu kau memesan, sampai besok kita baru akan makan. Kau pikir aku terlalu kampungan? Aku juga pernah makan di restoran semewah. Jadi aku tahu mau pesan apa. Sudahlah, aku malas selalu berdebat denganmu, ucap Jane. Tak lama pelayan datang membawa pesanan mereka. Zahra memperhatikan makanan di atas meja mereka. Hanya ini saja, ucapnya kaget. Ini restoran Eropa, jadi makanannya seperti ini. Ya aku tahu, tapi aku nggak terbiasa makan makanan ini. Ini tidak mengenyangkan, ucap Zahra protes. Lalu kau biasanya makan apa? Nasi uduk, ucap Zahra sambil nyengir. Sudah cepat makan, tidak ada makanan itu di sini dan lagi kau harus diet. Agar aku tidak malu mengajakmu ke acara kantor, ucap Jane kesal. Apa kau pikir aku gendut? Aku langsing tahu, ucap Zahra tak mau kalah. Mereka makan sambil mengobrol. Setelah makan, mereka kembali ke rumah. Sampai di rumah Jane, melihat ada mobil Henry di depan. Apa yang dia lakukan di rumahku? Batin Jane. Jane dan Zahra turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah bersamaan. Assalamualaikum, Zahra memberi salam. Waalaikumsalam, jawab mereka bersama. Di dalam ruang tamu ada Pak Ahmad, Mama Jane, dan juga Henry. Henry kaget melihat Zahra. Begitupun sebaliknya. Hai, bagaimana kabarmu Jane? Sudah berapa kali aku mencarimu, tapi tampaknya kau sangat sibuk, ucap Henry. Hai Zahra, sapanya pada Zahra. Hai kak, siapa Zahra? Jane kaget melihat Zahra telah kenal dengan Henry. Di mana mereka bertemu? Jangan-jangan pikirnya jelek telah ada di kepalanya. Pa, Ma, Kak Henry, aku permisi ke atas dulu, ucap Zahra. Dia berlalu menuju kamarnya. Jane masih di bawah berbincang dengan Henry. Ada perlu apa kau kesini? Ucap Jane datar. Dia merasa tidak suka dengan Henry karena papanya akan menyerahkan perusahaannya pada Henry kalau dia tidak mau menikah. Hai bro, tenanglah. Aku cuma mau mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Ada hal kantor yang ingin aku diskusikan, ucapnya. Memberi kode pada Jane bahwa dia ingin bicara berdua saja. Baiklah, ayo ke ruangan kerjaku, ajak Jane. Pama, kami ke atas dulu, ucap Jane dan berjalan naik ke lantai atas. Ruang kerjanya berada di sebelah kamar tidurnya. Henry mengikuti Jane masuk ke ruangan kerjanya. Masuklah dan silahkan duduk, ucap Jane. Siapa yang ingin kubicarakan? Ucap Jane datar. Dia juga duduk sofa berhadapan langsung dengan Henry. Kenapa kau lakukan ini, Jane? Aku tahu kau terpaksa menikah dengan Zahra kan? Karena takut perusahaan akan diserahkan kepadaku, ucap Henry. To the point. Jangan harap kau bisa melakukannya, ucap Jane penuh penekanan. Kau tak perlu takut, aku tak akan melakukannya. Aku gak tertarik dengan perusahaanmu. Aku cuma mau bilang, kenapa kau menikahi Zahra kalau kau tidak mencintainya? Itu bukan urusanmu, ucap Jane semakin kesal. Henry terlalu ikut campur masalahnya. Kenapa harus dia? Kenapa bukan Bella? Tanya Henry lagi. Jane melotot kepada Henry. Dia semakin tersuka dengan sikap Henry yang sok ikut campur. Henry yang melihat tataan Jane yang mematikan menghela nafas. Aku gak bermaksud ikut campur. Aku hanya kasihan padanya. Dia perempuan baik
Dia perempuan baik-baik, Jane. Kau memaksa dia menikah denganmu, tapi kau menyakiti hatinya dan kau menyiksanya. Dia istriku, terserah aku mau berbuat apa, ucap Jane ketus. Aku tahu, tapi apa kesalahannya hingga kau menyakitkannya hingga seperti ini? 2 kali aku melihat dia di pinggir jalan. Dan aku yakin, pasti kau yang menurunkannya di sana. Di mana hati nuranimu, Jane? Apa salahnya hingga kau begitu kejam padanya, ucap Henry. Kenapa kau terlalu ikut campur, Henry? Atau jangan-jangan kau menyukainya? Tidak, aku hanya kasihan padanya. Perempuan baik dan soleha seperti dia tidak pantas keperlakuan seperti itu. Dan untuk perusahaan, percayalah, aku tidak tertarik sama sekali. Henry berjalankan meninggalkan Jane di ruangannya. Di depan pintu, dia kembali berkata, jangan sampai kau menyesal setelah dia pergi meninggalkanmu. Ingat itu. Henry berjalan turun dan pamit untuk segera pulang ke rumahnya. Jane terdiam, dia mencerna kata-kata Henry tadi, dia termenung sendiri. Beberapa menit kemudian dia berjalan ke kamarnya dan masuk ke dalam. Dilihatnya Zara sedang sholat Isya. Lama dia memandangi Zara dan kembali ke kata-kata Henry terngiang di telinganya. Dia kemudian mandi dan merebahkan tubuhnya di ranjang. Zara mengambil bantal dan selimut, kemudian dia berbaring di sofa. Dia memanggil Jane. Jane, bolehkah aku minta sesuatu? Ucapnya pelan. Ada apa? Aku mau ke kampung, aku kangen ayah ibu. Boleh, rayu Zahra. Tidak, kenapa besok? Kenapa? Besok kan hari Minggu. Sini, panggil Jane. Cepat, kamu tidur di sini. Jane menepuk ranjang di sebelahnya. Zahra pindah dari sofa dan berbaring di ranjang sebelah Jane. Kalau aku bilang tidak, berarti tidak boleh. Paham, sekarang kamu cepat tidur. Zahra kesal. Dia mengambil bantalnya kembali dan berbaring di sofa. Dia mengerutkan bibirnya, dia kesal. Dasar Mister Arogan, ucapnya pelan. Tidak dapat didengar Jane. Apa kau bilang? Ucap Jane ketus. Hehe, tidak ada. Ucap Zahra nyengir dan buru-buru menjamkan matanya. Jane mengerutu mendengarkan ucapan Zahra. Tak lama keduanya terlelap tertidur. Pagi harinya seperti biasa Zahra bangun dan segera mandi. Dia akan segera menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihatnya, Jane masih terlelap. Dia bergegas keluar kamar, menuju ruang sholat. Dia melihat Pak Ahmad, sudah bersiap untuk sholat. Pak Ahmad melihat Zahra datang. Mari kita sholat berjamaah, ucap Pak Ahmad. Baik Pak. Mereka pun akhirnya sholat berjamaah. Setelah sholat, Pak Ahmad menanyakan Jane. Zahra, mana suamimu? Apakah dia masih tidur? Ya Pak, ucapnya. Ibu dan anak sama saja, ucap Pak Ahmad berlalu menuju Zahra. Dia tambah kecewa. Zahra masuk ke dalam kamar. Dia mengambil Al-Quran dan membaca surat Yasin tepat di sebelah Jane. Zahra membacanya dengan suara yang kuat. Jane yang mendengarnya merasa tidurnya terganggu. Apa-apaan ini? Kenapa kau bersik? Tanya Jane. Aku sedang mengobatimu, tapi aku tidak sakit. Kata ibuku, kalau orang sakit dibacakan surat Yasin pasti akan sembuh. Tapi aku baik-baik saja. Aku sehat, ucap Jane kesal. Dia geram sekali melihat Zahra. Tidak, kamu sakit Jane. Kau memiliki 2 penyakit berbahaya. Pertama, kau susah bangun pagi. Kedua, tidak sholat subuh. Itu namanya penyakit rohani. Karena kau kekurangan vitamin rohani. Dasar gila, ucap Jane kembali menarik selimutnya. Walau aku gila, tapi aku sudah melaksanakan kewajibanku. Ayo bangun, Jane, bangun. 5 menit lagi, Zahra. Cepat bangun atau aku akan menciummu. Jane makin mendekati Zahra. Sini, cium. Dia memajukan wajahnya. Sontak Zahra langsung mundur. Dia takut. Cakap saja yang berani. Sudah, sana, aku masih ngantuk. Jane kembali terlelap dan tertidur. Zahra sudah berlari menjauh. Dia memilih turun ke bawah dan membuat sarapan karena hari ini hari Minggu. Zahra tidak berangkat ke kantor. Zahra membantu Mbok Ina memasak di dapur. Sejak dulu, Zahra suka sekali memasak. Dia selalu membantu ibunya ketika di kampung. Bella baru sampai ke Indonesia malam tadi. Dia kembali ke rumah dan beristirahat. Pagi ini, dia berencana akan datang ke rumah Jane dan membuat kejutan. Dia membayangkan pasti Jane akan terkejut dan senang dengan kedatangannya. Bella segera bersiap. Dia memakai dress maron tanpa lengan dan di atas lutut. Bajunya sangat pas dan membentuk tubuhnya. Dia terlihat cantik. Lalu dia memoles make up di wajahnya untuk menambah kecantikannya. Sempurna, ucapnya. Kau cantik Bella, Jane pasti tidak akan berkedip melihatmu, ucapnya dan tersenyum. Dia berjalan meraih tas tangan dan handonennya. Dia berangkat ke rumah Jane. Bella tinggal sendiri di Indonesia karena orang tuanya menetap di Amerika. Sebenarnya orang tuanya mengajaknya untuk tinggal bersama mereka, tapi Bella tidak mau karena dia mau mendekati Jane.
Bel rumah berbunyi. Zahra yang berada di ruangan tamu membuka pintu. Dia kaget melihat Bella berada di depannya. Dia tahu siapa Bella. Tidak ada orang yang tidak mengenal Bella. Dia model sangat terkenal dan Zahra mengenalinya. Minggir, kenapa kau bengong di depan pintu? Awas, usir Bella. Kotus dan dia langsung masuk ke dalam. Bahkan dia sengaja menabrak Zahra. Bella langsung berteriak, Auntie, Jane, I'm coming. Zahra masih terdiam dan memandang Bella yang masuk ke dalam rumah. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Jane? Atau jangan-jangan dia, ucap Zahra dalam hati. Pantas saja Jane sangat menyukainya. Dia sangat cantik, apalagi dia seorang model. Sedangkan aku hanya hati Zahra sedih. Mama Jane yang mendengar suara orang berteriak pun segar keluar. Dia kaget melihat Bella datang ke rumahnya. Bella belum mengetahui kalau Jane sudah menikah. Selama ini dia berada di luar negeri dan Mama Jane tidak memberitahukannya. Bella memeluk dan cipika-cipiki dengan Mama Jane. Auntie, apa kabar? Ucap Bella. Alhamdulillah, Auntie baik. Auntie sehat. Kamu apa kabar? Baik, Auntie. Oh ya, ini Bella bawain oleh-oleh kemarin. Bella baru dari Paris dan ini tas keluaran terbaru channel buat Auntie. Ku tersayang, ucap Bella. Terima kasih sayang, ucap Mama Jane. Dia tersenang mendapat oleh-oleh dari Bella. Oh ya, Auntie. Yang di depan itu pembantu baru ya? Kok Bella baru melihatnya? Ucap Bella lagi. Bukan, dia adalah istri Jane, ucap Mama Jane dengan wajah sedih. What? Bella kaget. Sabar sayang, akan Auntie jelaskan. Yuk ikut Auntie ke taman belakang. Kita ngobrol di sana saja. Zahra membawakan minuman dan cemilan ke taman belakang, ucap Mama Jane ketus. Bella dan Mama Jane berjalan ke belakang rumah. Wajah Bella terlihat cemberut. Dia merasa kecewa dengan Mama Jane karena Mama Jane tidak menepati janjinya. Zahra ke dapur membuatkan minuman dan mengambil beberapa cemilan. Sesampai di taman belakang, mereka duduk di kursi taman. Bella, dengarkan Auntie. Jane sudah menikah dengan perempuan kampung itu dan kau tahu Auntie sangat kecewa sekali dengan pilihan Jane. Auntie tidak menyangka Jane memilihnya, tapi kau tidak perlu khawatir. Auntie tidak menganggapnya sebagai menantu Auntie. Yang Auntie anggap menantu hanya kamu Bella, ucapnya. Tapi percuma Auntie, Jane sudah terlanjur menikah dengan perempuan itu. Aku bisa apa? Kau tenang saja. Orang menikah juga bisa bercerai, bukan? Maksud Auntie? Bella merasa kaget. Auntie akan berusaha memisahkan Jane dengannya. Auntie tak sudi memiliki menantu kampungan seperti itu, apalagi jika sampai punya cucu darinya. Auntie tak akan sudi, ucapnya Jane. Ucap Mama Jane tampak emosi. Zahra sedang bawa minuman mendengar semuanya diucapkan mertuanya. Dia sangat sedih. Dia berusaha tenang dan tetap berjalan mengantarkan minuman tersebut. Mereka terkejut, tapi Mama Jane dapat menguasai dirinya. Setelah Zahra pergi, Bella berkata, Auntie, apa dia mendengar apa yang kita bicarakan barusan? Biarkan saja, aku tak peduli. Lebih baik dia mendengarnya dan segera meninggalkan Jane. Dia terpantas untuk anakku, ucap Mama Jane sombong. Zahra berlari masuk ke dalam kamar. Dia menangis di sana. Dia tak sanggup lagi menahan air matanya. Kata-kata Mama Jane sangat menyakiti hatinya. Apa salah dan dosaku ya Allah, sehingga engkau menghukum aku seperti ini. Suami dan ibu mertuaku tidak menyukainya aku. Lalu, untuk apa pernikahan ini? Apa yang harus hamba lakukan agar ibu mertua hamba mau menerima hamba sebagai menantunya? Batin Zahra. Akhirnya, Bella mendengarkan penjelasan Mama Jane. Mama Jane berjanji bahwa dia akan segera meminta Jane meninggalkan Zahra, kemudian menikah dengan Bella. Bella merasa sangat senang. Dia akan menjadi istri orang kaya. Apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan Jane. Tak masalah jadi yang kedua. Yang pasti nanti dia dapat fungsi harta Jane. Nanti bagaimana kalau kita shopping saja? Bella bosan nih. Dan lagi kita sudah lama tak shopping bareng, ucap Bella. Baiklah, ayo. Dan sebagai permintaan maaf Auntie, kali ini Auntie yang traktir. Asik. You are the best mom, ucap Bella senang. Tunggu ya, Auntie ambil tas dan handphone ke dalam sebentar. Mama Jane masuk ke dalam rumah dan mengambil tasnya. Di luar, Bella sedang menunggunya. Awas saja, kalau aku tidak menjadi istri Jane, aku akan basmu nenek tua. Kalau bukan karena ingin mendapatkan Jane, aku malas berpura-pura baik padamu, batin Bella geram. Mama Jane keluar dan mereka berangkat belanja bersama. Di dalam kamar, Jane baru selesai berolahraga. Dia melihat Zahra sedang melamun. Woi, kenapa kamu melamun? Nanti kusumbat Jin tomang, aku juga yang susah, ucap Jane. Mana ada hantu siang hari? Kau kenapa? Wajahmu kok ditekuk gitu? Aku tidak apa-apa, Jane, ucap Zahra menunduk. Jane merasa heran, tidak biasanya Zahra diam seperti ini. Apa yang dia pikirkan? Apa dia akan coba? Karena aku tak mengajaknya menemu orang tuanya, batin Jane.
Jane masuk ke kamar mandi dan membersihkan dirinya. Zahra menyiapkan pakaian Jane. Jane keluar dari kamar mandi menggunakan handuk. Terlihat tubuhnya yang atletis. Zahra dapat melihat roti sobeknya. Zahra menjerit, "Kenapa kau tidak pakai baju di kamar mandi?" Dia menutup wajahnya dengan kedua tapak tangannya. Dia merasa malu. Seumur hidup baru kali ini dia melihat tubuh seseorang laki tanpa memakai baju. Jane tersenyum. Dia berjalan mendekati Zahra. Jane ingin menggoda Zahra yang terlihat panik dan malu. "Kenapa harus malu? Kita sudah menikah dan aku suamimu. Apa kau mau memegangnya?" tanya Jane. Dia terus mendekat ke arah Zahra. Zahra mendorong Jane dan berlari keluar kamar. Jane tertawa puas melihatnya. Ternyata dia begitu polos, batin Jane. Jane berada di luar kamar. Zahra sudah berada di luar kamar. Dia memegangi dadanya. "Kenapa dadaku berdebar kencang? Apa dia mendengarnya tadi?" Setelah beberapa saat dan bisa menguasai dirinya, Zahra ke dapur membuatkan teh untuk suaminya. Jane turun dan berjalan menuju meja makan. Dia merasa lapar dan ingin makan karena tadi hanya sarapan roti. Apalagi dia baru berolahraga. Zahra masuk membawa teh untuknya. "Abang ingin makan apa sekarang?" tanya Zahra. "Ya cepat ambilkan," ucap Jane. Dia masih tersenyum mengingat kejadian tadi. Zahra yang tahu ditertawakan kembali merona, wajahnya memerah. Jane yang melihat itu kembali ingin menggodanya. Saat Zahra meletakkan nasi di depan Jane, sontak Jane menarik tangannya dan Zahra jatuh ke pangkuan Jane. Wajah mereka begitu dekat. Jane dapat melihat jelas wajah putih mulus Zahra tanpa make up. "Cantik," ucapnya pelan, namun masih dapat didengar oleh Zahra. Wajah Zahra kembali merona. Jane masih memandang Zahra. Dia tanpa sadar memajukan wajahnya mendekat. Jane melihat bibir Zahra yang mungil berwarna merah muda dan rasa ingin menyentuhnya dan merasakan bibir merah tersebut. Tinggal beberapa senti lagi, Zahra tersadar dan mendorong Jane. Wajahnya merah merona. Begitu juga Jane. Dia juga merasa malu. Jane terdiam. "Apa yang aku lakukan? Hampir saja aku menciumnya. Ada apa denganku?" Tapi bibirnya sangat menggeda. Tapi aku kan suaminya. Kenapa dia mendorongku? Sial, padahal sedikit lagi, batinnya. "Aku kamar mandi dulu," ucap Zahra. Dia berjalan cepat ke belakang. "Apa-apaan ini? Nggak boleh jatuh cinta padanya. Dia sudah memiliki kasih dan sebentar lagi dia akan menceraikanku dan akan menikah wanita tadi," batin sedih Zahra.